bagaimana peran-peran kepemudaan di Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya mahasiswa dan pemuda? Apa yang ditanyakan oleh Bung Herman ini sangat penting, harus dijawab di tengah-tengah krisisnya gerakan-gerakan pemuda. Kalau saya mau diarahkan untuk bagaimana menganalisis pergerakan pemuda, tentu saya harus mengulas dari awalnya kita berproses. Sebelum mengkritik persoalan itu, kita harus hadirkan dulu ahlinya, atau menghadirkan orang-orang yang terlibat seperti Dinas Pertanian. Kita harus bertanya langsung, loh, apa manfaatnya ini program yang dicanangkan oleh pemerintah? Ini menarik, Bung. Saya sudah menangkap ini. Terkait tapi program Gemerlap dan Gemetar ini, apakah harus perlu dievaluasi atau untuk bagaimana mensukseskan sebuah program? Tentu ada memang tahapan-tahapan kita juga ke depan. Pemuda harus terlibat aktif dalam menjemput program ini. Karena diskusi secara langsung oleh bersama Kadis Pertanian, program Gemerlap ini pemerintah menyiapkan diri. Sahabat, bagaimana catatan sahabat melihat kepemudaan hari ini di Kabupaten Selayar, khususnya mahasiswa? Jangan hanya berpikir dunia kampusnya aja, tetapi dia harus mengetahui isu-isu global. Saya selalu bilang kayak ada mahasiswa, bagaimana kau mau menguasai isu global, sementara isu daerahmu, isu desamu, kau tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gas 34, Gagasan Ansor Selayar. Baiklah sahabat-sahabat, kembali kita akan membahas salah satu tema, di mana tema kita kali ini yaitu analisa gerakan pemuda di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tema kita ini menyangkut terkait bagaimana peran-peran kepemudaan di Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya mahasiswa dan pemuda. Kita akan mengulas melalui salah satu narasumber kita terkait bagaimana analisa-analisa beliau, tanggapan-tanggapan beliau, pemikiran-pemikiran beliau melihat kondisi kepemudaan hari ini. Bagaimana peran-peran pemuda, bagaimana peran-peran mahasiswa yang harusnya terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Baiklah, karena narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau bernama lengkap Suharjo Munang, atau yang sering kami sapa Sahabat Jo. Orang-orang di luar sana banyak menyebut beliau ini Bung Jo. Beliau akrab, dipanggil Bung, Sahabat. Beliau apa saja, beliau sudah asik begitu. Beliau terima panggilan-panggilan apa saja. Yang jelas ada Bung Jo-nya, ada Jo-nya begitu. Bagaimana kabar Sahabat Jo? Alhamdulillah, malam ini saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana keseharian aktivitas keseharian Sahabat? Alhamdulillah, tadi saya baru pulang dari menghadiri sosialisasi terkait koordinasi antara sektor pemerintahan di bidang kesehatan dan pemerintah, yaitu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan alhamdulillah sudah selesai. Dan saya coba sempatkan waktu di podcast Gas Selayar, yaitu di sekretariat KP Ansor Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, terima kasih atas waktu yang berharga yang telah diluangkan oleh sahabat kita di tengah kesibukan beliau ini sebagai seorang yang berkecimpung di dunia pemerintahan begitu. Telah. Ya, sedikit Sahabat Jo, kami ingin tahu bagaimana tanggapan kita sebagai pengamat kepemudaan begitu di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Bagaimana melihat kondisi kepemudaan hari ini, dan desain bagaimana gerakan-gerakan pemuda yang harus diambil di Kabupaten Kepulauan Selayar ini? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Seharusnya posisi saya ada di sahabat saya Bung Irwan sebagai host, tetapi kali ini saya mencoba memberanikan diri untuk menjadi narasumber karena tema yang diangkat, isu-isu yang diangkat ini terkait kepemudaan, sehingga saya coba memberikan sedikit pengalaman, menceritakan sedikit apa yang saya rasakan, proses yang saya sudah alami selama berproses di dunia aktivis, sehingga apa yang ditanyakan oleh Bung Irwan ini sangat penting, harus dijawab di tengah-tengah krisisnya gerakan-gerakan pemuda di sekarang ini. Ya, jadi kalau kita bicara tentang gerakan pemuda hari ini di Selayar, tentu kita harus belajar dari pendahulu-pendahulu, dalam hal ini senior-senior kita, bagaimana merawat regenerasi, bagaimana merawat kader. Ini kan jelas prosesnya. Kita berproses untuk menjadi tumbuh menjadi seorang aktivis, itu jelas bahwa prosesnya dimulai dari kemahasiswaan. Kalau saya mulai dari SMA. Pada waktu itu saya di SMA saya sempat menjabat sebagai ketua OSIS. Dan alhamdulillah saya lanjut di kemahasiswaan, saya mulai mengenal. Beginilah yang dilakukan, oh begini ternyata mahasiswa. Yang saya tahu pada waktu saya masuk menjadi seorang mahasiswa, saya diperkenalkan oleh senior saya, salah satu senior saya, yaitu kader himpunan mahasiswa Islam, sedikit-sedikit menyentuh persoalan kemahasiswaan yang saya ingat di benak saya sampai hari ini terkait fungsi mahasiswa. Ya, jadi itu yang melekat. Salah satunya adalah agen perubahan, sosial kontrol, dan menjadi contoh yang berperilaku dalam hari ini memiliki moral yang baik di tengah-tengah masyarakat, begitu kira-kira. Sehingga kalau saya mau diarahkan untuk bagaimana menganalisis pergerakan pemuda, tentu saya harus mengulas dari awalnya kita berproses. Ya. Hari ini kita banyak melihat, hari ini telah kita melihat dinamika pemuda mulai dari proses SMA, mahasiswa, sampai ke kepemudaan, dan bergabung di organisasi-organisasi kepemudaan yang dalam naungan KNPI hari ini yang kita kenal. Ini sudah jarang kita lihat proses itu. Beda dulu, Bung. Jadi dulu itu ada organda yang namanya Himpunan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Selayar. Di situ kita itu sudah mulai diajari. Kita sudah mulai istilahnya dalam aktivis, kita sudah mulai dikader. Di Himpunan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Selayar. Kalau di SMA, pengkaderannya itu dinamakan LDK, Latihan Dasar Kepemimpinan. Di mahasiswa, dia istilahnya dikatakan LK, latihan kepemimpinan. Jadi di SMA latihan dasar kepemimpinan, di mahasiswa latihan kepemimpinan. Itu sangat jelas prosesnya. Sehingga saya tertarik membahas ini karena realita hari ini yang saya lihat itu sudah jarang kita temukan yang dilakukan oleh pemuda Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, begitu kira-kira, Bung. Itu saya. Menarik ini, Bung, karena kita akan juga membahas salah satu tema kita, yaitu yang masuk dalam topik kita ini terkait kemahasiswaan. Sahabat tadi menjelaskan terkait pengalaman sahabat di kemahasiswaan, bagaimana berorganisasi begitu. Bagaimana kepemudaan dalam konteks kemahasiswaan, bagaimana peran mahasiswa di Kabupaten Kepulauan Selayar ini terlibat dalam pembangunan begitu. Bagaimana ikut mengawal, mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, oke, terima kasih, Bung.
pertanyaan ini sangat menggelitik ya, sehingga kita mencoba melihat sebuah proses pemuda sampai ke tahap kritis terhadap pemerintah begitu. Kalau saya untuk melihat pemuda yang bagaimana ahli dalam mengkritisi dan memberikan solusi terhadap pemerintah, tentu kita akan melihat prosesnya, Bung. Jadi selagi-lagi saya tetap mengarah ke proses. Ya. Jadi ketika host ini menginginkan bagaimana saya untuk menggambarkan terkait peran pemuda sampai ke tahap tadi, tentu saya melihat hari ini belum yakin untuk sampai ke tahap itu karena belum ada proses seperti yang saya sebutkan dari awal tadi. Jadi harapan kita melalui podcast ini, melalui forum ini, saya sangat berharap sehingga ada gerakan pemuda yang dilakukan oleh senior-senior atau komunitas bagaimana membuat program pengkaderan itu. Sehingga yang kita inginkan tadi untuk sampai ke tahap kritis dan mengawal pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, dia tajam dalam menganalisis persoalan itu. Jadi jangan sampai adik-adik kita paksa-maksa begitu ya. Istilah paksa masak. Masih mahasiswa kita sudah libatkan dengan kepentingan-kepentingan politik. Boleh jadi mereka akan terarah ke sana karena prosesnya harus jelas. Doktrin-doktrin dari senior itu harus jelas. Gerakan ini ke depan murni atau tidak. Itu. Jadi harapan saya ke depan yang kita inginkan bersama, adik-adik yang di kemahasiswaan ini, dia harus berproses jelas, terutama di organisasi internal atau eksternal kampus, ya, itu kira-kira. Jadi karena ini host juga untuk memancing, untuk saya menjawab terkait sampai ke tahap bagaimana pemuda mengawal pembangunan dengan gerakannya itu, saya coba ingin menggambarkan. Pemuda sebenarnya sama dengan masyarakat, ya. Jadi kita punya hak untuk bagaimana menyampaikan pendapat, ya. Tetapi hari ini susah kita membedakan itu, sehingga kenapa saya bilang susah? Karena tidak ada pemuda yang kita lihat prosesnya itu jelas. Memang murni gerakan itu. Dia berproses dari kemahasiswaan, isu-isu yang dia angkat, dan tujuannya untuk melakukan gerakan itu mengawal atau mengadvokasi sebuah persoalan-persoalan daerah. Ini dengan kondisi hari ini, itu langka kita temukan. Sehingga apalagi dengan persaingan politik hari ini yang sudah tidak sehat, sehingga setiap ada yang menyuarakan kebenaran, ada yang menyuarakan kritikan, itu dianggap hal yang melawan begitu, dan mereka dianggap bahwa orang-orang pengganggu. Ya, jadi itu salah satu dari bagaimana kita ingin berharap bahwa kritikan pemuda itu ke depan ada hasil, mampu membuat pemerintah mendengar dan mengeksekusi apa kritis atau apa konsep dari pemuda terkait pembangunan daerah ke depan. Ya, ini yang menarik, Bu. Artinya kami juga biasa dapat salah satu keluhan biasa bilang, kenapa tidak berani mengkritik pemerintah? Terkadang mereka memang biasa menjawab, kami takut ini, takut diintervensi, takut ditekan keluarga. Ini yang menarik. Yang kami mau tanyakan kepada sahabat ini, bagaimana keluar dari persoalan-persoalan seperti itu, takut diintimidasi, takut keluarga dimutasi karena persoalan kritis itu. Bagaimana kita sarankan untuk pemuda? Oh iya, kalau saya terkait isu yang kita gambarkan, sahabat Irwan, ini memang butuh kehati-hatian dengan kondisi hari ini. Jadi saya menggambarkan, menurut saya, suatu daerah ketika persaingan politik sudah tidak sehat, maka suara-suara kebenaran itu
akan ditafsirkan menjadi suara-suara tidak benar. Ya itu. Sehingga memang kita butuh suatu keberanian. Kalau saya selagi-lagi kembalikan ke fondasi awal untuk bagaimana mematangkan doktrin terhadap adik-adik yang memang benar-benar dia ingin merubah daerahnya. Begitu. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang disebut oleh sahabat Irwan tadi, itu dia anggap bahwa tantangan bagi dia. Beda halnya ketika melakukan gerakan ada kepentingan, sehingga kekhawatirannya juga akan lebih besar. Ya, banyak hal yang kita temukan dan itu mungkin saya kira terserah strategi aja. Ya, hari ini kita mau temukan di mana. Susah juga kita mendapatkan pemuda yang idealis, menurut saya. Gitu. Kita bukannya tidak idealis. Sebenarnya kita idealis, tetapi kita mencoba mengimbangi sebuah persoalan yang ada di daerah kita hari ini. Terutama hari ini pemerintah telah memiliki program andalan yaitu Gemerlap. Tentu menurut saya sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, sebelum mengkritik persoalan itu, kita harus hadirkan dulu ahlinya atau menghadirkan orang-orang yang terlibat seperti Dinas Pertanian. Kita harus bertanya langsung, loh apa manfaatnya ini program yang dicanangkan oleh pemerintah, yang diagung-agungkan pemerintah? Apa kira-kira manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar? Sehingga kita harus mendengarkan secara langsung supaya tidak terjadi hal-hal yang akan dipelintir, yaitu terkait ketakutan tadi. Saya kira kalau pemuda yang sudah dibentuk dengan proses yang jelas, dia sudah tidak membahas terkait ketakutan, tetapi yang ada dalam pikiran dia adalah bagaimana suara yang dia sampaikan akan bermanfaat untuk orang banyak. Kira-kira. Iya, ini sedikit menarik ini Bung, karena sahabat menyinggung terkait bagaimana kan ini ada program pemerintah. Nah, yang kami mau tanyakan kepada sahabat, bagaimana pemuda atau mahasiswa melihat program Gemerlap ini atau Gemetar ini, bagaimana terjun langsung membantu pemerintah di situ untuk mensukseskan program pemerintah ini. Siap, Bu. Saya menjelaskan ini jangan sampai saya adalah diklaim sebagai juru bicara pemerintah. Saya berpikir secara profesional aja terkait bagaimana inisiatif kita untuk bagaimana membantu pemerintah daerah untuk mensukseskan program. Tentu saran-saran saya salah satunya adalah bagaimana adik-adik mahasiswa atau adik-adik pemuda melakukan audiensi di instansi terkait yang menangani terkait program tersebut. Apakah itu di Dinas Pertanian, apakah itu di tenaga ahli yang menangani hal itu, sehingga yang kita harapkan ke depan perdebatannya sangat intelektual. Ya, kita kaji secara akademis, sehingga dinamika-dinamika yang kita lahirkan itu memang melalui proses diskusi yang panjang, melalui proses pembenaran, melalui analisis yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Itu yang kita harapkan kepada peran-peran pemuda hari ini. Ya, ini menarik Bung, saya sudah menangkap ini. Tapi yang kami mau perdalam ini, bagaimana sahabat menilai ini terkait program Gemerlap dan Gemetar ini? Apakah harus perlu dievaluasi atau perlu keterlibatan pemuda di situ? Ya, tentu setiap program yang diharapkan untuk sukses pasti ada aksi-aksi evaluasi yang akan dilakukan. Karena kalau kita berbicara sebuah program secara umum untuk bagaimana mensukseskan sebuah program, tentu ada memang tahapan-tahapan evaluasi. Ya, jadi
harapan kita juga ke depan, pemuda harus terlibat aktif dalam menjemput program ini. Karena sepengetahuan saya, informasi yang saya dengar, ya sempat diskusi secara langsung bersama Kadis Pertanian, program Gemerlap ini pemerintah menyiapkan bibit, ya, sehingga kita sebagai masyarakat ini sebenarnya momen yang tepat, ya. Tetapi selagi-lagi kita mengambil bibit, paling tidak yang kita harus siapkan adalah kita harus memiliki lahan. Begitu kira-kira yang sempat kami diskusikan bersama Dinas Pertanian, dalam hal ini Kakanda Al-Amin di warkop, salah satu warkop yaitu di Dekoral. Ya, begitu mungkin dari saya. Ya, cukup menarik pembahasan tadi terkait keterlibatan pemuda. Ketika pemuda ingin dilibatkan di program ini, harus menyiapkan lahan ya. Oh ya. Saya juga ingin bertanya kepada sahabat, bagaimana catatan sahabat melihat gerakan kepemudaan hari ini di Kabupaten Selayar, khususnya mahasiswa? Ya, kalau bicara tentang gerakan kemahasiswaan, tentu idealnya harapan kita adalah mahasiswa harus tahu fungsinya. Seperti yang saya singgung dari awal tadi, bahwa mahasiswa itu memiliki fungsi. Paling tidak sebelum ke fungsi mahasiswa harus tahu, memahami dulu siapa dia. Ya. Harus memahami jati dirinya sebagai mahasiswa. Kalau doktrin di saya dulu waktu mahasiswa, doktrinnya itu begini. Adik-adik sekalian, ini doktrin dari senior. Saya coba mengutip salah satu senior saya yang mengatakan dalam materi kemahasiswaan. Dia bilang begini, adik-adik sekalian, tentu kalian harus bangga, Pak, untuk menjadi seorang mahasiswa. Karena hanya ada dua yang disebut sebagai maha. Pertama yaitu Maha Esa, ya, dan mahasiswa. Ini kalian harus bangga dengan nama yang dilekatkan kepada diri kalian. Jadi itu bukan hanya sekedar nama, tetapi sebuah identitas yang dimana Anda itu memiliki peran atau fungsi untuk bagaimana menjadi generasi dengan gaya baru, ya, untuk bagaimana melakukan sebuah perubahan, melakukan kontrol sosial, menjadi mahasiswa, memberikan contoh, menjadi mahasiswa yang menjadi mahasiswa percontohan dari segi akhlak, dari segi perilaku, etika, dan yang lain-lain. Ini yang harus perlu diketahui oleh pemuda. Karena ketika kita kembali tadi di kata maha, itu ya tentu kalau kita tafsirkan secara itu besar. Sehingga mahasiswa itu kita sangat berharap dia berpikir secara global. Jangan hanya berpikir dunia kampusnya aja, tetapi dia harus mengetahui isu-isu global, ya. Tapi hari ini saya selalu bilang ke adik-adik mahasiswa, bagaimana kau mau menguasai isu global, sementara isu daerahmu, isu desamu, kau tidak tahu, kau ketinggalan. Nah, ini menjadi persoalan kepada adik-adik mahasiswa kita hari ini. Mereka disibukkan dengan kos kampus, mereka disibukkan dengan tugas kuliah, mereka didoktrin untuk bagaimana kuliah mendapatkan ijazah dan bisa mendaftar pekerjaan. Jadi mereka diarahkan pemikiran mereka bagaimana mengartikan sebuah kesuksesan itu, saya kuliah, saya dapat ijazah, saya dapat nilai bagus, saya bisa mendaftar dan saya diterima. Padahal itu pandangan yang menurut saya sebenarnya tidak keliru, karena di situ ada juga manfaatnya. Ini saya sudah tangkap sedikit ini terkait mahasiswa ini, bahwa yang kedepan yang kita mau capai ini adalah pembentukan karakter, identitas, dan intelektual mahasiswa. Tapi kan di sini kita harus
tahu sebenarnya mahasiswa kenapa hari ini seperti itu, karena banyak terkadang kita melupakan peran kita sebagai pemuda dan lembaga-lembaga yang lain dalam membentuk itu. Kita lupa mengawal adik-adik kita ini bagaimana membentuk itu. Lembaga juga terkadang juga lemah untuk bagaimana masuk di adik-adik untuk bagaimana mengkader adik-adik itu. Jadi di sini saya meminta rekomendasi dari sahabat Joe ini sekaligus penutup pada podcast kita kali ini. Bagaimana peran kita di kepemudaan dan lembaga, khususnya lembaga ini, untuk bagaimana membentuk karakter itu kepada adik-adik mahasiswa. Ya, saya coba menjawab karena ini sudah larut malam. Tentu apa yang ditanyakan host di akhir diskusi kita malam ini juga yang merupakan hal yang penting. Pertama adalah saya mengajak kepada teman-teman, baik itu host, ya, teman-teman yang ada di luar sana yang notabene dianggap sebagai mantan aktivis. Ini adalah tugas kita bersama. Saya yakin bahwa teman-teman juga merasa punya tanggung jawab moral untuk bagaimana bersama-sama memperbaiki proses adik-adik kita untuk bagaimana tumbuh, untuk bagaimana menjadi generasi yang tajam dalam melihat persoalan-persoalan sehingga mereka mampu membedakan mana untuk kepentingan orang banyak dan mana untuk kepentingan pribadi. Sehingga yang saya ingin rekomendasikan melalui podcast ini ke depan, organisasi kepemudaan yang ada di Selayar, mereka harus hidupkan kembali bagaimana organisasinya melalui program-program organisasinya dengan melakukan pengkaderan, dididik adik-adik dari pelajar sampai ke mahasiswa untuk bagaimana mereka mulai mengkaji isu dengan dasar mereka diarahkan untuk banyak membaca, gitu. Karena dengan bacaan saya yakin mereka memiliki referensi yang kuat, dan ketika berbicara mereka sudah punya pemahaman dan mengetahui mana hal-hal yang penting terkait dinamika daerahnya, ya, sehingga kita sangat berharap itu. Kedua, rekomendasi yang saya sarankan dalam diskusi kita pada malam hari ini, selagi-lagi pemuda itu harus aktif membaca atau melihat informasi melalui media sosial, ya, membaca media cetak, dan yang paling terpenting adalah bagaimana mereka ke perpustakaan untuk mencari buku-buku yang dijadikan referensi untuk jadi bahan mereka untuk mengawal dinamika-dinamika sosial yang akan terjadi di akan datang, gitu. Sehingga harapan kita ke depan, adik-adik mahasiswa yang kita harapkan ini, mereka menjadi benar-benar adalah agen perubahan, ya, yang dimana mampu mengawal perubahan yang ada di daerahnya. Itu mungkin dari saya. Ya, menarik tadi pembahasan kita selama podcast ini, sahabat Jo. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh sahabat untuk datang ke podcast ini, berbagi ilmu terkait dinamika kepemudaan dan analisa apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Oke, sebelum kita menutup
podcast kali ini. Saya ingin memberikan waktu kepada Bunjo statementnya. Bagaimana memberikan motivasi atau statement untuk mahasiswa? Semangatlah, motivasi semangat untuk mahasiswa. Kualitas seorang mahasiswa dan kualitas seorang pemuda itu ditentukan oleh proses yang dia jalani. Jadi ke depan untuk menjadi generasi yang cerdas, generasi yang intelek untuk mengawal pembangunan daerahnya atau mengawal kemajuan bangsanya, dimulai dari proses membaca, mengikuti kajian-kajian, mengikuti membaca isu-isu sosial, dan mencoba menjadi pelaku untuk bagaimana meluruskan sebuah persoalan dalam dinamika sosial. Itu mungkin closing statement dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Dengan motivasi yang diberikan oleh sahabat Jo ini kepada mahasiswa, maka berakhirlah podcast kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan sahabat. Kita tutup podcast kali ini dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.